11 hewan yang mampu hidup tanpa minum air. Ada yang bertahan hingga 20 tahun. Halo sahabat Nafa, berjumpa kembali di Natura Fauna. Di video kali ini kita akan mengetahui hewan-hewan yang mampu bertahan hidup tanpa minum air. Mengapa bisa demikian? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Manusia memiliki keterbatasan waktu yang ketat untuk bertahan hidup tanpa oksigen, air, dan makanan. Namun di dunia hewan, ada makhluk-makhluk yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, melampaui batas-batas tersebut. Beberapa hewan bahkan dapat menghadapi kondisi paling ekstrim di alam tanpa harus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menariknya, terdapat hewan-hewan yang mampu bertahan sepanjang hidup mereka tanpa mengonsumsi air, mencapai usia yang mengesankan hingga 20 tahun. Di nomor 11 ada unta yang bisa bertahan tanpa minum air hingga 15 hari. Unta adalah spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Unta hidup di padang pasir yang memiliki temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Namun tidak bagi unta. Unta mampu bertahan hidup di daerah yang panas dan kering. Bahkan, mereka mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa bulan. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira punuk unta menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus, yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Mereka menyimpan lemak di punuk yang digunakan untuk energi dan hidrasi ketika air sedikit. Punuk membengkak ketika penuh dan mulai mengendur ketika cadangan lemak habis digunakan. Kemampuan adaptasi lainnya yang luar biasa adalah sistem respirasinya meninggalkan sedikit sekali jejak uap air. Uap air yang keluar dari paru-paru diserap kembali oleh tubuhnya melalui sel khusus yang terdapat di hidung bagian dalam, membentuk kristal dan suatu saat dapat diambil. Tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Lebih dari itu, unta mulai berkeringat. Penguapan dari keringat yang terjadi hanya pada kulitnya, bukan pada rambutnya. Dengan cara pendinginan yang efisien itu, unta mampu menghemat air yang cukup banyak. Unta mampu bertahan dengan kehilangan massa sekitar 20 hingga 25% selama berkeringat. Mayoritas makhluk hidup hanya mampu bertahan hingga kehilangan massa sekitar 3-4% sebelum terjadi gagal jantung akibat mengentalnya darah. Meskipun unta kehilangan banyak cairan tubuh, darahnya tetap terhidrasi hingga batas 25% tercapai. Ada banyak hal mengapa darah unta tidak mengental pada kondisi di mana darah mayoritas makhluk hidup sudah mengental. Sel darah merah unta berbentuk oval, bukan bulat seperti makhluk hidup lainnya. Ginjal dan usus mereka juga sangat efisien dalam menyaring air. Karena kemampuan unik ini, unta bisa bertahan tanpa minum air selama 15 hari. Di nomor 10 ada jerapah yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 21 hari. Jerapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi, tetapi dari suku yang berbeda.
yaitu Giraffidae yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya okapi. Habitat aslinya mencakup area Chad sampai dengan Afrika Selatan. Tidak seperti manusia yang harus mencukupi kebutuhan cairan hariannya, jerapah justru tidak minum air banyak. Jerapah umumnya hanya akan memanfaatkan tanaman yang mengandung air untuk mencukupi kebutuhan cairannya. Hewan ini mirip dengan unta yang bisa bertahan hidup tanpa minum air. Bahkan, jerapah bisa bertahan hidup tanpa air lebih lama dari unta. Biasanya, jerapah akan minum air yang ada di lingkungannya kurang lebih 12 galon air terlebih dahulu. Ketika sudah minum sebanyak itu, barulah jerapah bisa tahan tidak minum selama 3 minggu nonstop. Keren ya? Mereka mengekstrak kelembapan dari tanaman yang mereka makan, khususnya daun akasia. Setelah periode kemarau panjang, mereka dapat minum hingga 14 galon atau 54 liter sekaligus. Di nomor 9 ada kura-kura gurun yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 1 tahun. Kura-kura gurun adalah spesies kura-kura dalam keluarga Testudinidae. Spesies ini berasal dari gurun Mojave dan Sonoran di Amerika Serikat bagian barat daya, dan Meksiko barat laut, dan semak duri Sinaloan di barat laut Meksiko. Kura-kura gurun hidup sekitar 50 hingga 80 tahun. Tumbuh lambat dan umumnya memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di liang, tempat berlindung batu dan palet untuk mengatur suhu tubuh dan mengurangi kehilangan air. Ia paling aktif setelah hujan musiman dan tidak aktif hampir sepanjang tahun. Ketidakaktifan ini membantu mengurangi kehilangan air selama periode panas, sedangkan brumation di musim dingin memfasilitasi kelangsungan hidup selama suhu beku dan ketersediaan makanan rendah. Kura-kura gurun dapat mentolerir ketidakseimbangan air, garam, dan energi setiap hari, sehingga meningkatkan masa hidup mereka. Di dalam cangkang mereka terdapat kandung kemih yang membesar yang dapat menyimpan 40% dari berat tubuh mereka dalam air dan limbah cair. Ini cukup untuk membantu kura-kura bertahan dalam periode kekeringan hingga 1 tahun. Jika air yang diminum cukup banyak, kura-kura dewasa bisa bertahan tanpa minum selama setahun. Kura-kura gurun bisa menyimpan air yang mereka minum di kandung kemih. Saat dibutuhkan, cairan di kandung kemih itu akan digunakan sedikit demi sedikit. Keren ya? Mereka bisa menahan haus selama 1 tahun. Di nomor 8 ada jerboa yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 3 tahun. Jerboa adalah binatang pengerat kecil mirip tikus yang bertelinga lebar dan berdiri di atas 2 kakinya. Semua spesies jerboa masuk dalam keluarga Dipodidae. Biasanya hidup di habitat gurun. Saat terdesak, kecepatan larinya mengagumkan, yaitu 24 km per jam. Sementara loncatannya bisa mencapai ketinggian 3 meter. Telinganya sangat sensitif yang membantunya bertahan dari predator. Jerboa memiliki kepala mirip tikus dan hidung yang memanjang dan gigi pengerat. Namun, keseluruhan tubuhnya mirip kenguru, dengan kaki belakang yang dominan untuk melompat. Sementara kaki depannya mengecil sehingga banyak yang menganggap sebagai miniatur kanguru. Ekornya relatif sangat panjang hingga dibandingkan dengan panjang tubuhnya sekitar 6-25 cm. Kebanyakan jerboa menggantungkan diri dengan memakan tanaman. Namun mereka tidak memiliki kemampuan memakan biji yang keras. Beberapa spesies mungkin saja memakan kumbang atau serangga lainnya secara oportunistik. Jerboa juga tidak memiliki kebiasaan menumpuk makanan.
Tanaman yang umumnya dimakan jerboa adalah jenis tanaman gurun. Saat musim hujan, dedaunan segar dan hijau tersedia melimpah. Namun saat kemarau, jerboa akan memulai menggali akar tanaman yang masih menyimpan air dan memakannya. Jerboa kuping panjang di Mongolia menggantungkan 95% makanannya kepada serangga. Jerboa memiliki pendengaran yang sangat sensitif untuk menumbuhkan serangga-serangga ini, bahkan serangga yang masih terbang. Jerboa tidak minum air sama sekali. Mereka mendapat cairannya dari makanan. Di laboratorium, jerboa bahkan bisa bertahan hingga 3 tahun hanya dengan memakan biji-bijian kering. Kapanpun memungkinkan, mereka akan makan dedaunan dan pucuk yang memiliki kelembaban. Dengan perilaku seperti ini, urin jerboa sangat pekat dan asam. Di nomor 7 ada katak penampung air yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 5 tahun. Raunoidea platycephala umumnya dikenal sebagai katak penampung air. Adalah spesies katak yang umum ditemukan di sebagian besar negara bagian Australia. Ia berbeda dari kebanyakan anggota subfamili Pelodrinidae lainnya karena ia merupakan penghuni tanah dan mampu melakukan aestivasi. Ia bisa hidup selama 5 tahun tanpa minum. Spesies ini mempunyai populasi yang tersebar di seluruh negara bagian Australia kecuali Victoria dan Tasmania. Ia menempati berbagai habitat, mulai dari hutan rawa tropis hingga kolam berselang dan padang rumput dataran rendah. Semua habitat diasumsikan berada di dataran rendah. Ia mengubur dirinya di tanah berpasir dalam kepompong lendir yang kedap air dan disekretasikan dengan kulit luarnya selama periode cuaca panas dan kering. Untuk nutrisi tambahan dan menghemat energi, katak memakan kulit luarnya. Selama musim panas dan kering, katak Australia ini mengeluarkan kepompong lendir tahan air yang dicegah uap air keluar dari tubuhnya. Sementara itu, katak berhibernasi di bawah tanah menunggu musim hujan lagi. Kondisi itu membuat katak bisa bertahan selama 2 tahun atau lebih dengan mengandalkan cairan yang disimpan di kandung kemihnya. Di nomor 6 ada tikus kanguru yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 5 tahun. Tikus kanguru merupakan hewan pengerat kecil yang kebanyakan aktif di malam hari. Mereka berasal dari daerah kering di Amerika Utara bagian barat. Nama umumnya berasal dari bentuk hipedalnya. Mereka melompat dengan cara yang mirip dengan kanguru yang jauh lebih besar. Walaupun namanya menunjukkan keterkaitan dengan kanguru, sejatinya hewan ini merupakan pengerat kecil yang berasal dari gurun Amerika Utara dan bukan berasal dari Australia. Nama mereka diambil dari kemampuan unik mereka dalam melompat jarak jauh yang dilakukan dengan memanfaatkan ekor sebagai alat bantu untuk mendarat dengan aman. Tikus kanguru hidup di daerah kering dan semi kering, terutama di tanah berpasir atau lunak yang cocok untuk menggali. Namun, mereka dapat bervariasi baik dalam jangkauan geografis maupun habitat. Kisaran ketinggian bergantung pada spesiesnya. Mereka ditemukan dari bawah permukaan laut hingga setidaknya 7.100 kaki. Mereka sensitif terhadap suhu ekstrim dan tetap berada di liangnya saat terjadi badai hujan dan cuaca buruk lainnya. Salah satu adaptasi yang membedakan mereka dalam menghadapi kondisi gurun adalah sistem ginjal yang efisien. Memungkinkan tikus kanguru menyimpan sebanyak mungkin air dari urin mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki kelenjar keringat, melainkan memiliki bulu berminyak yang membantu menjaga tubuh tetap dingin. Dengan kombinasi adaptasi ini, tikus kanguru mampu bertahan hidup selama 5 tahun tanpa asupan air. Ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana evolusi membentuk makhluk yang mampu mengatasi
tantangan lingkungan yang keras. Di nomor 5 ada lungfish Afrika Barat yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 5 tahun. Lungfish atau yang juga disebut salamander fish adalah ikan air tawar yang dikenal punya kemampuan yang tidak lazim bagi ikan-ikan lain. Lungfish mampu bertahan hidup di darat dan waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Sesuai dengan namanya yang berarti ikan paru-paru, lungfish mampu bernapas dengan mengambil oksigen secara langsung dari udara sebagaimana hewan darat. Bahkan ada pula beberapa jenis lungfish yang sampai kehilangan fungsi insangnya ketika menjelang dewasa karena begitu sering menghirup udara. Saat lungfish hidup di air, mereka perlu naik ke permukaan secara teratur untuk bernapas. Umumnya, lungfish berada di perairan yang dangkal seperti rawa-rawa, tetapi mereka juga dapat ditemukan di danau. Cara lungfish hidup dipengaruhi oleh musim. Ketika tersedia cukup air banyak, mereka akan berenang dan bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil serta krustasea di dasar air. Sedangkan ketika musim kemarau, lungfish akan menggali lubang di lumpur menggunakan mulut lalu masuk ke dalamnya. Lungfish akan terus menggali hingga mencapai kedalaman tertentu yang membuatnya nyaman untuk berdiam diri. Di dalam lubang, lungfish akan mengeluarkan semacam lendir dari kulitnya yang mengeras hingga membentuk semacam pelindung di sekelilingnya seperti kepompong. Selama berada dalam kondisi seperti itu, hanya bagian mulutnya yang dibiarkan terbuka agar bisa terus bernapas. Selama hibernasi panjang, lungfish menyesuaikan sistem metabolismenya. Setelah pasokan air kembali melimpah dan lumpur melunak, barulah lungfish keluar dari lubang. Sejumlah laporan mengklaim ikan ini bisa hidup di lubang lumpur kering selama 5 tahun. Di nomor 4 ada gerenak yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 8 tahun. Gerenak juga disebut gazelle jerapah, adalah spesies antelope yang ditemukan di tanduk Afrika dan kawasan danau besar di Afrika Timur. Gerenak pertama kali dijelaskan oleh naturalis Victor Bloch pada tahun 1878. Gerenak memiliki leher, kaki, dan badan yang ramping. Gerenak memiliki tinggi 80-105 cm dan berat antara 28-52 kg. Gerenak merupakan hewan seksual dimorfik, yaitu jantan dan betina memiliki perbedaan yang jauh. Diperlihatkan dengan kehadiran tanduk pada gerenak jantan yang memiliki panjang 25-44 cm dengan bentuknya yang melengkung. Gerenak tergolong dalam kategori antelope, kelompok mamalia menyerupai kambing yang berkerabat dekat dengan rusa. Gerenak masih asing didengar di Indonesia karena habitat aslinya memang berada jauh dari Nusantara. Mereka berasal dari Kenya dan juga tersebar di Somalia, Ethiopia, Tanzania, dan Uganda. Selain wajahnya yang mirip jerapah, pola makan gerenak juga mirip mamalia tertinggi di dunia itu. Gerenak tidak memakan rumput seperti kijang kebanyakan. Mereka makan dedaunan dengan cara memanjat ranting dan berdiri dengan kedua kakinya. Dua kaki depannya digunakan sebagai tangan untuk merendahkan ranting yang terlalu tinggi dan sulit dijangkau. Kebutuhannya terhadap air juga mirip jerapah. Gerenak tidak memerlukan banyak minum dan konsumsi air, sebab sudah terpenuhi dari dedaunan dan tanaman yang mereka makan.
Selain dedaunan, gernak juga menyantap buah, tanaman, dan bagian tumbuhan lain yang bisa digapainya. Mereka menghemat air dengan saluran hidung yang cegah kehilangan kelembapan melalui evaporasi. Tubuhnya menghemat air dari urinnya, bertahan hingga 8 tahun tanpa minum air. Di nomor 3 ada kata Spadefooט Sofa yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 10 tahun. Kata Spadefooט Sofa atau kata kaki sekop adalah spesies kata Spadefooט Amerika Utara. Berbeda dengan kata lain yang mempunyai pupil horizontal, kata Spadefooט mempunyai pupil vertikal. Di bagian bawah kaki belakang terdapat sekop yang keras dan berwarna gelap yang menjadi asal muasal nama kata kaki sekop. Makhluk ini bisa tumbuh hingga panjang 3,5 inci. Sekop ini digunakan oleh katak untuk menggali ke dalam tanah guna mencegah kehilangan air dan bersembunyi dari pemangsa. Ada 2 spesies kaki sekop di gurun Sonoran di Arizona dan California. Kaki sekop Kutch memiliki sekop berbentuk sabit, sedangkan kata kaki sekop barat memiliki sekop yang membulat. Kaki sekop bukanlah kata sejati dan oleh karena itu, sebaiknya disebut saja kaki sekop. Kata kaki sekop Kutch yang hidup di gurun Colorado menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Proses perkembangannya tergolong kilat, dengan telur yang menetas hanya dalam 2 hari dan berudu yang tumbuh menjadi kaki dalam waktu 10 hari. Dalam menghadapi musim kemarau yang keras, katak ini mengambil tindakan adaptasi yang menakjubkan. Mereka bersembunyi di lapisan pasir basah dan melapisi diri mereka dengan lapisan kulit yang sebagian terkelupas. Strategi ini memungkinkan mereka menahan dan mempertahankan air dalam tubuh mereka, sehingga kata kaki sekop mampu bertahan hidup hingga 10 tahun tanpa minum air, menjadikan mereka sebagai contoh yang luar biasa dari adaptasi unik dalam mengatasi kondisi gurun yang keras. Di nomor 2 ada gezel pasir Arab yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 14 tahun. Dari semua spesies gezel, gezel gunung merupakan gezel yang paling ramping. Lipatan kulit anak gezel coklat tua pada bagian belakang leher, kepala, sedangkan bagian perut dan belakang berwarna putih mumi. Terpisah bagian sisi berwarna sekelompok gelap. Lipatan kulit pendek, halus dan mengkilap di musim panas, merefleksikan banyak terkena radiasi matahari. Pada musim dingin, bulu hewan cukup lama, tebal dan tahan hujan dan tak mengkilap. Variasi musiman pada bulu hewan jauh lebih sedikit di subspesies gurun. Wajah gezel memiliki 2 mata menyolok garis-garis putih memanjang dari mata menuju lubang hidung dengan coklat gelap. Tanduk jantan cukup panjang, sedangkan betina umumnya lebih pendek. Arabia gezel dapat mencapai kecepatan 65 km per jam jika dalam bahaya. Diet mereka terdiri dari rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, bambu, dan semak-semak bergantung pada habitatnya. Gezel pasir Arab yang hanya ditemukan dalam jumlah kecil di sekitaran Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya telah mengembangkan strategi adaptasi unik untuk bertahan hidup di tengah panasnya gurun. Salah satu adaptasi luar biasa yang mereka tunjukkan adalah kemampuan menyusutkan jantung dan hati mereka hingga 30%. Hal ini memberikan keuntungan ganda. Pada organ-organ yang membutuhkan banyak oksigen akan mengonsumsi lebih sedikit. Ini mengurangi frekuensi pernapasan dan kehilangan kelembaban yang terkait dengan setiap hembusan napas. Dengan jantung dan hati yang lebih kecil, gezel pasir Arab bernapas lebih sedikit dan kehilangan lebih sedikit air, membantu mereka bertahan di lingkungan yang kering dan panas. Adaptasi ini tidak hanya membantu dalam konservasi air,
tetapi juga memiliki efek positif lainnya. Dengan bernapas lebih sedikit, gazelle pasir Arab juga mengurangi jumlah udara panas dan berdebu yang mereka hirup, memberikan perlindungan tambahan terhadap kondisi panas gurun yang keras. Di urutan pertama ada iblis berduri yang mampu bertahan hidup tanpa minum air hingga 20 tahun. Iblis berduri juga dikenal sebagai iblis gunung, kadal berduri, dan naga berduri. Adalah spesies kadal dalam famili Argamidae. Spesies ini endemik di Australia. Ini adalah satu-satunya spesies dalam genus Molot. Panjang totalnya mencapai 21 cm, termasuk ekor, dengan betina umumnya lebih besar daripada jantan. Meskipun merupakan satu-satunya spesies yang termasuk dalam genus Molot, banyak ahli taksonomi menduga spesies lain mungkin masih dapat ditemukan di alam liar. Iblis berduri hanya berkerabat jauh dengan kadal bertanduk Amerika Utara yang secara morfologi mirip dari genus Primnosomia. Nama yang diberikan kepada kadal ini mencerminkan penampilannya. Dua sisik bertanduk besar di kepalanya melengkapi ilusi naga atau iblis. Nama Molot digunakan untuk dewa timur kuno. Biasanya digambarkan sebagai binatang buas yang mengerikan. Iblis berduri juga memiliki julukan lain yang diberikan orang seperti kadal iblis, kadal bertanduk, dan katak berduri. Iblis berduri Australia mendapat julukan yang mencerminkan reputasinya yang menakutkan. Juga dikenal dengan nama ilmiah latinnya Moloch horridus. Meskipun tampak menyeramkan, kadal kecil ini sebenarnya hanya agresif terhadap semut yang menjadi santapannya. Mulutnya telah beradaptasi secara khusus untuk memakan semut, sehingga secara fisik tidak mampu minum air. Sebagai alternatif, iblis berduri mengandalkan embun yang mengembun di sisiknya, menyerapnya ke seluruh tubuh dan akhirnya menuju mulut sebagai proses kapiler. Dalam kondisi sangat kering, mereka dapat mengubur diri di dalam pasir untuk menyerap kelembaban minimal yang mungkin ada di sekitar mereka. Dengan kemampuan ini, iblis berduri menjadi pemenang dalam daya tahan hidup tanpa minum air. Ia mampu bertahan selama 15-20 tahun. Itulah tadi 11 hewan yang mampu bertahan hidup tanpa minum air. Luar biasa bukan? Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.